Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tahap 1 Irpang 1. Yang pertama, kalian buka Google Earth Pro-nya. Terus di sini harus ada yang kalian atur, tuh tekan tools, terus option. Di option ini kalian harus solid long itu kita menggunakan decimal degrees, degrees minute and second, degrees decimal minute, sama universal transfer. Saya Mercator itu UTM. Nah, untuk elevation untuk 3D nya tuh scale 3D building itu kita menggunakan yang paling tinggi ya 3 ya, agar bentuknya itu 3D. Kayak gini bentukannya. Nah, 3D ada elevationnya, yaitu tahap pertama kita harus cari tahu dulu di mana letak. Nah, di sini kita kan belum tahu di mana nih letak batang sungai kalian. Tuh kita gunakan yang ini, Google yang new Plasmar itu. Nah, terus di sini itu kita pakai yang option yang tuh yang di degrees minute second. Oke. Nah, kayak gini nih bentukannya nih. Nah, kalian nanti akan dikasih nih suat nih data gini di link tree. Nanti kalian lihat ini per kelompok ya. Sini saya akan jelaskan ya, untuk saya akan milih dikatakan disk. Nah, cara itu tinggal copy aja ini koordinatnya, kalian bukain ke Google Earth. Nah, sini terus kontrol V, terus buka lagi Google Earth, terus koordinat timur, terus C. Nah, betul di sini nih letak posisi Batangan Des. Nah, di sini ini ada muncul nih di sini, bisa kalian rename namanya Batangan Des. Nah, kalian kan udah tahu nih letak Batangan Des. Nah, yang kedua kalian harus men-tracking sungai. Kalian harus cari tahu apa itu tracking ya, apa guna kita men-tracking sungai. Itu kita menggunakan Adpad. Mulainya dari hilir ya. Oke, ikutilah bentuk sungai ya, sampai dia ke hulu, sampai dia ke ini, sampai ke atas ini, sampai ke atas bukit nih. Nah, ini bentuk sungai yang udah di tracking ya. Nah, ini sungai udah di tracking. Nah, setelah di tracking kalian tentuin lah titik bendung. Titik bendung itu kan ada syarat-syaratnya, nanti baca aja di KP01 sama KP02. Nanti kalian bisa lihat di link tree. Terus di mana nih cara yang pertama kan di daerah sungai yang lurus. Nah, di sini saya letak di bagian sini, misalkan di sini titik bendungnya, misalkan yang 6 namanya titik bendung. Nah, ini kan udah ada nih batang kalian sama titik bendungnya. Setelah dapat kalian di mana titik bendungnya, baru kalian buat ini ya, buat custom area. Sebenarnya tuh kalian menggunakan tools yang ini ya, add polygon. Caranya kalian mulai itu dari titik bendung, kalian cari elevasi, kalian ikuti punggung bukit ya, tapi dari elevasi yang tertinggi. Misalkan ini nih, berapa nih, 5 berapa nih, misalkan 61 nih, kalian ikut ini, dia itu di punggung bukit sampai dia ini. Nah, dia sampai
dia akan kembali lagi ke titik yang mendung tadi ya, di awal kalian tarik garis tadi. Nah, ini tuh contoh. Ini tuh contoh aja. Nah, yang untuk yang benar kayak gini ya. Caranya Kesemaria tuh dia tuh ngikutin daerah punggung-punggung bukit. Nah, dia nggak boleh lewat dari uh, daerah yang kalian tinjau. Nah, setelah kalian udah nentuin buat Kesemaria, baru kalian nentuin stasiun hujannya. Cara untuk masuk ke stasiun hujan itu kalian nanti bisa dapat di Linktree ya filenya. Filenya tuh kayak gini dia bentuknya. Itu banyak tuh. Dia ada Aquaman Balai PSDA, Paling Kasiano, bla 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 sampai ini. Dia tuh ada Batanghari, Indagiri, Kampar, Masang Pasaman, Rokan, Selawat Tarusan, sama Aquaman. Di sini nih pakai Aquaman. Aquaman nggak juga sih pakai Aquaman sih, bebas sih, tergantung dari batang kalian sih, batang sungai masing-masing. Sih pakai Aquaman, tapi udah dibuka file tadi. Nah, di sini kandang 4. Ini misalkan ya. Nah, di sini untuk menentukan suatu stasiun yang masuk ke daerah batang kalian nih, daerah casementnya nih, kalian tuh harus masukin semua sebenarnya. Harus masukin satu-satu stasiun hujannya. Kan di sini saya akan masukin, saya contohkan lah. Di sini nih untuk yang plasma itu bisa diganti-ganti ya. Bisa diganti-ganti bentuk ikonnya. Di sini saya gunakan ini aja. Oke. Nah, di sini nih terus saya ganti lagi ke decimal degrees. Decimal degrees alasannya karena di data yang PDF-nya tuh dia pakai desimal. Balik lagi, terus tekan ini, tadi ganti. Nah, di sini kan daerah masih daerah Padang nih. Enggak, di sini Padang. Di sini Padang enggak? Ya, di Padang sini. Di sini nih udah masuk Ulbalung. Nah, caranya tuh kadang 4. Kadang 4 tadi kan datanya ada tuh. Nah, sama kayak tadi caranya. Inilah. Ini. Nah, gitu. Oke, masukin langkah ya. Apa tuh? 5, 1, 3, 4. Nah, di sini nih minus. Nah, nanti dicoba-coba tuh, dicoba-coba. Kan pertama nggak pakai minus ya. Terus 3, 5.000. Nah, mana dia lari ya? Nah, nggak mungkin dong di sini dong, sampai ke daerah Simpang. Simpangnya di mana nih? Kampung Tinggi, di Rokan. Debu di mana nih? Krambil. Nggak mungkin dong di sini. Berarti di sini kalian ganti di bagian sini itu jadi minus. Nah, berarti kan di sini nih letak benarnya. Misalnya data-data curah hujan harian ini kadang dia ada salah buat gitu, atau minusnya kah, atau komanya, atau gimana. Nah, di sini kan bisa juga diganti nih namanya. ST kandang 4. Nih. Nah, di sini nih kalian udah ngerti kan cara masukin stasiunnya tadi. Nah, di sini nih dia terpaku ke beberapa stasiun. Kalian harus masukin semua nih. Kalian harus cari tahu dulu daerah mana yang terdekat dari uh, apa namanya tuh, ke sebenarnya kalian.
Di sini coba saya ada beberapa yang masukin. Coba kalian masukin semua ya. Stasiun hujannya. Nanti kalian bisa bandingin nih. Daerah mana nih yang dekat stasiun hujannya. Nih, ini kan udah banyak nih. Nah, yang terdekat kan untuk Batang Kandis itu ada Batu Busuk, Simpang Alai, Gunung Nago, Wototuo, Batang Kandis, Kasang, Lubu Aur, Kanang 4. Berarti di lingkup ini nih. Kalau yang tadi saya masukin ada Sumani, ada Malala, itu kan udah jauh nih, udah jauh. Terus ada Jalan Balantai. Terus ada danau di atas. Nah, sini misalkan saya ambil nih daerah stasiun hujan itu yang pertama di kandang 4. Nah, di kandang 4 tuh kandang 4 saya ambil di kandang 4. Kandang 4 terus saya ambil Kasang, Kototuo sama Batu Busuk misalkan. Saya ngambil daerah itu. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian udah nih masukkan stasiun hujan semuanya. Kalian udah dapat juga nih perbandingannya. Kalian harus cari tahu juga tuh sebelum memilih stasiun ini. Kalian cek dulu data-datanya. Data-datanya tuh yang di data tadi yang saya kasih lihat nih, kan di sini. Nah, di sini lengkap nggak di daerahnya misalkan tahun 2022 nih. Lengkap nggak datanya? Dia kan per 15 tahun data yang kalian masukin. Lengkap nggak ada yang TAD nggak atau apa? Kalau misalkan nggak boleh kalian pakai. Nah, di sini nih tadi kan kalian harus membuat poligon tuh menghubungkan per stasiun yang kalian pilih tadi menggunakan garis. Tapi nggak mungkin dong kita pakai pad menghubungkan, berarti nggak akurat takutnya. Nah, caranya tuh kalian buka Excel. Coba kalian Excel kalian nih nih coba nih kalian buat 4. Ini penomorannya ya. 1, 2, 3, 4. Misalkan kalau misalkan kalian menggunakan 3 stasiun buat 3, kalau misalkan buat 4, 4 stasiun buat 4 ya. Caranya tuh kalian buka ini. Ya, di sini nih kalian buka apa namanya tuh? Ganti dulu ini ya. Ganti dulu toolsnya, option, terus ganti ke ini contoh Mercator. Nah, terus balik lagi ke Excel, terus klik kanan. Mana nih? Jadi kandang 4 ada 2 ya. Kandang 4. Nah, ini kandang 4. Itu properties. Nah, ini yang kalian copy. Data ini listingnya. Pertama di kolom B, dan buat listing. Nah, terus untuk kolom C buat artinya. Nah, di sini kan udah nih. Udah kalian masukin data listing sama norting. Terus kalian lihat nih di sebelah sini nih elevasinya. Silakan di sini elevasi kandang 4. Kandang 4 tuh 299 misalkan. Kan 299 kalian buat di kolom D-nya elevasinya 299. Di sini keterangan namanya. Nama stasiunnya kandang 4. Nih, kandang 4 misalkan. Jadi kalian buat seterusnya sampai stasiun kalian pilih tadi. Dia kayak gini contoh ya. Ini contoh ya. Kayak gini nih misalkan. Nah, kalau udah kalian buat kayak gini semuanya, kalian ini dulu kalian Ctrl C, kalian buka pad, notepadnya. Nah, terus klik Ctrl V. Nah, dari ini nih. Terus kalian beri file terus save as. Kalian buatlah
misalkan data stasiun save. Udah kan. Nah, cara selanjutnya kamu bukalah Civil 3D. Caranya pertama tekan setting, terus drawing ini, terus klik edit drawing setting. Nah, di sini nih drawingnya kalian ubah ke meters dan units, angular degrees, terus scale-nya 1:100. UTM-nya pakai WGS 84 datum. Terus untuk yang koordinat sistemnya pakai 47S, UTM 84 47S. Terus kalau udah itu oke. Terus tekan di insert point from file, terus tambah. Nah, kalian masukin data stasiun tadi, open. Nah, kalian tekan di specify point file from formatnya itu PNGD. Nah, ini kan udah checklist nih, berarti data kalian tuh udah terinput nih di Civil 3D-nya. Terus tekan OK. Nih, nah, berarti kan udah muncul nih titik koordinat yang ada di KM ini tadi, Google Earth tadi. Nah, cara untuk gabunginnya tuh kayak seperti biasa, kalian tekan L aja, gabung aja lah. Kalian hubungin per titik-titiknya. Nah, kayak gini. Udah kan. Setelah itu, kalian kan belum tahu nih daerah pengaruhnya. Caranya tekan UCS. Nah, caranya kalian hubungin lah per ini ya. Nah, berarti kan di sini kan nanti kan kalian buatlah garis tegak lurus pendikularnya 90 derajat. Pertama kayak gini misalkan. Terus yang kedua UCS lagi. Kan bagian sini. Nih. Nah, dapatkan di tengah ya. Kayak gini nih. 90. Terus UCS lagi. Nih dapat di tengah ya. Nah, sini sekarang 90 derajatnya. Terus kan ini masih ada titik nih. Tekan UCS lagi. S. Nih. Tekan L. Nah, ini dapat nih tengah. Nah, 90 derajat ya. Nah, kan nanti kan kayak gini nih. Baru kalian trim. Bentuk dari poligon ini beda-beda nih. Ada nanti kalian bisa yang menghubungkan. Nah, ini kan contohnya satu aja. Nah, ini kalian trim. Sekarang kalau daerah daerah yang nggak penting nih, terlalu banyak garisnya, bisa kalian hapus. Kan ini terlalu nggak ada nih sampai ujung. Tekan aja apa saja nih. Nah, berarti kayak gini nih bentuk daerah pengaruhnya nanti. Nah, setelah itu kan kalian kan mau ngekspor ke ini ke Google Earth-nya KML atau KMZ. Ya, kalian save dulu. Save as di download. Polygon design, misalkan ada nama ya. Save. Nah, ya save. Dengan save as kan, terus tekan toolbox, terus tekan miscellaneous entities. Nah, ini ya, terus tekan yang export KML, terus ini tekan 2 kali. Nah, di sini nih next, tekan next aja, next. Di sini next. Di sini bebas kalian mau taruh di mana, misalkan di download, save, export. Nah, tekan view. Dia kan langsung kebuka ke ininya Google Earth.
Nih misalkan ini, nah dia udah masuk nih, tapi kan kayak jelek kali nggak sih, kayak jelek kan. Nah kayak jelek kan. Nah di sini nih itu kan menggunakan 3D. Nah di sini saya akan mencoba menggunakan Google Mapper. Ini kan kayak yang nembus-nembus nih. Coba kita pakai Google Mapper. Google Mappernya. Dia di Civil 3D itu juga bisa membuat polygon juga, tapi di Google Mapper tuh dia lebih apa ya? Lebih mengikutin pola ini ya, pola apa? Pola bentuk hmm, pola apa ya? Pola elevasinya. Nah, sini saya akan contohkan gimana cara di Google Mapper-nya. Google Mapper, terus di sini kalian atur open data. Tadi kan ada buat ini nih, polygon design. Kan open. Biasanya kan dia tuh belum, kadang dia tuh apa ya, gangguan juga nih di Google Mapper-nya. Coba pakai data yang lainnya. File open data, coba menggunakan ini. Nah, udah kayak gini kan. Nah, di sini ini udah ada bentuknya. Nah, terus sebelum kalian ekspor, kalian atur dulu configure-nya. Tuh, tekan ini project. Nah, ini diganti nih. Uh, ini ganti UTM. Ganti UTM. Terus 47 ini udah nih. 47S ya 47 BGS 84 meters. Nah, udah kan? Itu kan oke. Nah, di sini kalian tekan file ekspor terus vector leader format. Nah di sini nih kalian pertama tuh biasanya apa ya, DWG, nanti cari ke bawah sampai ketemu dia KML atau KMZ. Oke, di sini nggak perlu diatur-atur lagi, tekan oke aja langsung. Nah di sini save aja, silakan data polygon dari global paper save. Nah itu dia langsung ke ini nih, kan buka aja di mana penyimpanan kalian, bisa download. Nah data polygon nih. Nah tiba yang merah ini. Nah tapi biasanya kadang dia tuh nge-lag kayak apa ya, ngebug ya, ngebug gitu. Nah terus ini contoh ya, misalkan ini udah nih, udah ngikutin elevasinya. Nah di sini nih coba kayak yang nah yang ini aja, ini dia sama aja tuh karena ini sudah dicoba-coba. Terus ini kan kayak kalian masih bingung nih, ini daerah pengguna apa nih, boleh kalian tekan aja terannya. Nah teran tuh fungsinya tuh kayak yang dia buat datar semua ya, dia nggak ada elevasinya nol semua. Nah cara itu kan ini kan udah jelas nih bentuk elevasinya. Nah elevasi kayak gini. Nah di sini kan kita udah tahu nih pembagiannya nih, pembagian catchment area itu di bagian mana aja. Misalkan di bagian yang luas yang ini Kota Tua, di sebelah ini dia Kasang, gitu. Nah kalian buat polygon ulang,
sampai ngikutin ini sampai batas ini, batas atas ya, sampai sini atasnya. Terus untuk yang begini buat juga nih poligon sampai gitu. Nanti bedain aja warna ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini kita akan memasukkan data curah hujan eh, pada setiap stasiun yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini misalkan kita pakai stasiun Ujung Gadiang pada tahun pengamatan 1996. Nah, untuk tahun pengamatannya kita menggunakan 15 tahun pengamatan. Diusahakan tahun pengamatannya ini berurutan ya. Selanjutnya itu untuk data tahun pengamatan ini kita dapatkan dari data curah hujan yang dapat di-download di Linktree nanti. Nah, untuk data curah hujannya di sini kan terlihat jika kita akan menggunakan data setiap 15 hari selama 1 bulan. Jadi kita akan memasukkan misalkan di sini data curah hujan pada bulan Januari selama 15 hari. Itu kita masukkan secara manual ke Excel tadi seperti ini. Nah, begitu untuk tahun pengamatan lainnya sampai bulan Desember. Itu setiap 15 hari di setiap bulannya. Sampai seluruh stasiun. Berapapun stasiun yang digunakan. Eh, Terus untuk tahun pengamatan nih, untuk setiap stasiun itu tahun pengamatannya harus sama. Misalkan di tahun pengamatan ini tuh nanti ada curah hujan yang TAD atau tidak ada data. Nah itu tuh yang data yang TAD itu tidak boleh lebih dari 3 bulan berturut-turut. Jika misalkan ada dalam 1 tahun tuh data TAD lebih dari 3 bulan berturut-turut, maka kita tidak boleh menggunakan data tersebut. Jadi kita bisa menggunakan data tahun yang lain. Nah, nanti untuk tahunnya ini kita samakan untuk setiap stasiun. Selanjutnya itu kita mencari tingkat curah hujan tengah bulanan dengan metode Polygon Thiessen. Eh, Caranya itu dengan mengalihkan curah hujan, misalkan curah hujan pada eh, stasiun A di tahun 1996 dengan luas daerah pengaruhnya. Terus ditambah dengan data curah hujan pada stasiun B dikali dengan luas daerah pengaruhnya sampai seterusnya berapapun stasiun yang kita pakai, lalu kita bagi dengan luas total daerah pengaruhnya. Lalu kita dapatkanlah tinggi curah hujannya dengan metode Polygon Thiessen. Setelah itu kita cari rata-ratanya dan kita cari nilai maksimum serta nilai minimumnya. Selanjutnya itu kita eh, mencari debit andalannya dengan metode distribusi. Di sini tuh ada dari 6% sampai 94%. Yang perlu kita cari itu yang 80%-nya. Sebelum itu, untuk data di sini tuh yang pertama tuh kita copy dulu dia, lalu kita paste value-nya aja. Nah, sehingga kita bisa mengurutkannya. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, setelah itu kita koreksi maksimum minimum agar kita dapat mengetahui data yang kita urutkan itu sudah benar dengan melihat apakah data maksimumnya sudah sama seperti yang sudah kita cari tadi dan data minimumnya juga begitu. Setelah itu kita mencari 80%-nya dengan menginterpolasinya. Misalkan dia itu kan kita mencari yang 80% berarti dia berada di antara 75 dan 81%. Lalu kita interpolasikan seperti ini. Kita gunakan eh, 0,8 sebagai X-nya. Terus kita menggunakan ini sebagai Y, data curah hujannya. Dan kita menggunakan 0,75 sama 0,81 sebagai nilai X yang diketahuinya. Selanjutnya yaitu hari hujan. Untuk hari hujan, sama seperti curah hujan, cuman bedanya data yang kita masukkan tuh jumlah hari yang ada hujan pada bulan Januari di tahun 1996 pada 15 hari pertama, misalkan seperti ini. Nah, di sini kan terlihat kita bisa menghitungnya hari hujan yang ada pada bulan Januari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita masukkan 6 ke dalam.
tabelnya. Begitu seterusnya. Itu stasiunnya sama dan tahun pengamatannya juga sama seperti curah hujan tadi. Lalu kita cari dengan metode Polygon Thiessen juga. Itu dengan cara yang sama seperti tadi, kita kalikan setiap hari hujannya dengan luas daerah pengaruhnya. Sampai seluruh stasiun, lalu kita bagi dengan total luas daerah pengaruhnya. Lalu kita cari juga 80%-nya dengan mengcopy paste value-nya seperti tadi, lalu kita urutkan dari data terbesar ke terkecil, lalu kita koreksi maksimum minimum juga. Untuk curah hujan nih, kita juga menggunakan metode aritmatika. Itu bedanya, kita tuh di aritmatika cuma menjumlahkan eh, curah hujannya di semua stasiun, lalu kita bagi dengan jumlah stasiun yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 4 stasiun. Um, Begitu untuk metode aritmatika. Dan kita cari rata-rata, maksimum dan minimumnya juga. Lalu kita urutkan seperti tadi, dan kita dapatkan 80%-nya. Lalu kita koreksi maksimum dan minimumnya. Untuk hari hujan juga begitu, kita cari dengan metode aritmatika, yaitu dengan menjumlahkannya hari hujan di setiap stasiunnya, lalu kita bagi dengan jumlah stasiunnya. Selesai untuk curah hujan dan hari hujan. Selanjutnya kita masuk ke data klimatologi. Untuk data klimatologi ini, kita menggunakan satu stasiun saja. Itu stasiun yang sudah ditentukan. Nah, untuk tahun pengamatannya ini juga kita menggunakan 15 tahun pengamatan. Itu kalau bisa disamakan dengan tahun pengamatan di curah hujan dan hari hujan. Datanya itu bisa didapatkan di Linktree juga. Nah, seperti ini contohnya. Kita menggunakan stasiun Silaping pada tahun 1982. Di sini sudah ada tertera data kelembapan, temperatur, radiasi matahari, serta kecepatan angin. Dan setelah itu kita cari juga rata-ratanya. Untuk temperatur kita cari juga minimum dan maksimumnya. Sampai kita mendapatkan data penyinaran matahari. Kita cari juga rata-ratanya. Nah, misalkan tadi kan ada data yang tidak ada data. Nah, itu tuh kita juga bisa mencari dengan metode mencari curah hujan yang hilang. Misalkan kita mau mencari curah hujan yang hilang pada stasiun B di tahun 2010, yaitu dengan mengkalikan curah hujan pada stasiun A di tahun 2010 dengan rata-rata di stasiun B dibagi dengan rata-rata di stasiun A tadi. Lalu kita tambah dengan eh, data yang stasiun yang ada di sekitar stasiun curah hujan yang ada pada stasiun tersebut yang hilang. Lalu kita kali dengan curah hujan pada stasiun C dikali dengan eh, rata-rata pada stasiun B dibagi dengan rata-rata pada stasiun C, begitu seterusnya. Lalu kita bagi dengan total stasiun di sekitar curah hujan yang hilang tadi. Itu ada 3. Lalu kita dapatkanlah hasil dari data curah hujan yang hilang. Dan sudah kita cari tadi. Sekianlah untuk video terbang 1 tahap 1.